Malam teman-teman, aku hari ini dapat isarohnya kesejatian. Tuhan itu kalau ngasih ilmu itu tergantung dari kita. Kalau kita belajarnya syariah, ya kita akan dapat ilmunya syariah. Tapi kalau kita mendalami ilmu kehidupan, hati, kolbu, makanya kita akan mendapatkan ilmu yang sama. Hati itu anugerah dari Tuhan, yang kalau hati kita bersih, maka bersih semua lah apa yang ada pada kita, mulai dari pikiran, hati, ucapan, perbuatan. Tapi kalau hati kita busuk, maka semua juga akan busuk. Karena hati itulah kunci dari kehidupan kita, yang menghubungkan kita antara manusia dengan Tuhan, yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dan hati itulah jendela kita untuk melihat yang lebih luas lagi. Walaupun hati itu kecil, tapi luas seperti samudra. Kenapa kalau di Al-Quran itu Nabi Khidir selalu diceritakan di lautan? Karena apa? Nabi Khidir itu ilmunya, keilmuannya melalui hati. Dan hati itu luas seperti samudra, air, kesucian. Karena semua ilmu itu yang ada di alam ini akan membawa makna yang kita bisa lihat secara lahiriah atau batiniah, itu akan menghubungkan pada Tuhan yang menciptakan kehidupan. Karena saya muslim, tapi saya juga, pandangan saya Tuhan itu ya satu. Kalian bisa menyebutnya apa aja. Karena apa? Karena saya meyakini Tuhan itu pakai hati. Jadi kalau yang saya lihat dari orang lain itu berarti jasmaninya, syariahnya berbeda-beda, tapi batinnya, keyakinannya itu ke Tuhan itu sama. Karena apa? Karena mereka semua itu mengenal Tuhan itu dari utusannya, utusan-utusan Tuhan yang di masanya beda-beda. Dan kesejatian itu dilambangkan warna hitam. Kalau hijau itu kemakmuran surgawi, sedangkan putih itu kesucian. Kalau kalian sering lihat gambar atau video yang menggambarkan akhir zaman itu dengan warna hijau dan putih, ada juga ketambahan warna hitam, itu maknanya yang warna hijau itu kemakmuran atau surgawi dunia ini. Karena surga itu ada dua macam, surga dunia dan surga akhirat. Dan yang putih itu adalah kesucian ruh kita. Ketika kita kembali ke Tuhan itu ruh kita dalam keadaan suci. Jadi kita itu dituntut di dunia ini melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Sedangkan hitam itu kesejatian, yang kita belajar mengenal Tuhan itu benar-benar murni dari ketulusan hati, dari titik nol sampai kita mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan yang menciptakan kita, mengenal asal usul kita, mulai dari orang tua, nenek, kakek, buyut dan seterusnya. Itu yang menunjukkan kita kesejatian. Bagaimana mendapatkannya? Leluhur kita itu akan meninggalkan jejak-jejaknya. Apa yang perlu kita pelajari? Kalau saya belajarnya dari nenek kakek saya, berarti saya lihatnya pakai semua indera saya, mulai dari rasa, hati, mata, telinga, semua panca indera
bahwa saya melihat bahwa nenek kakek saya, buyut saya dulu hidupnya sederhana kayak begitu. Jadi saya ngerti, oh ternyata saya mengalaminya. Itu kesejatian. Kesejatian itu menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, bukan lagi dari zahiriah, dari jasmaninya, dari syariatnya. Makanya nenek moyang kita bisa menerima agama apapun dengan damai. Karena apa? Karena keyakinan mereka, tauhid mereka itu tauhid sejati, kesejatian. Jadi tinggal jasmaninya itu menyesuaikan. Jadi orang Jawa, orang Nusantara itu mau beragama Hindu, Buddha, mereka adem ayem aja. Karena apa? Karena mereka pada aslinya mereka udah mengenal namanya kesejatian, mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau kalian belajar ilmunya melalui hati, melalui indera yang tidak terlihat, melalui yang batin, maka kalian pasti udah ngerti alam ini sedang ngapain, sedang ada perubahan di dunia yang tidak kelihatan, yang bisa kita rasakan, kita lihat. Pasti yang di Indonesia hawanya panas, udah 3 tahun lebih kemarau. Kemarau apa? Kemarau rohani, kemarau akhlak. Dan sekarang itu muncullah orang-orang sakti. Udah lama, udah dari dulu, zaman bahula. Tapi sekarang karena apa? Karena kita melalui namanya kekeringan rohani, kemarau rohani, kemarau akhlak. Dan kenapa saya tahu? Karena saya belajar dari kegelapan, dari orang yang berdosa, dari orang yang tukang maksiat, ibaratnya. Sampai saya mencapai kesadaran yang ditulis di Al-Quran itu benar, yang diwasiatkan leluhur kalian benar, yang dituliskan di semua kitab suci itu benar. Cuma karena kalian mengejar duniawi sampai kalian lupa bahwa kalian itu udah di titik penghabisan. Dan sekarang akan banyak orang-orang sakti. Tinggal kalian itu pilih, kalian itu mau yang ringkas, yang enak, yang cepat, atau kalian itu mau berjalan pelan-pelan sampai ujungnya, sampai mengenal Tuhan beserta kehidupan ini. Karena apa? Karena kalian ketemu orang-orang sakti yang bisa apa? Yang bisa membantu kalian dengan cepat. Tapi kalian nanti akan lupa untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kalau soal ngomongin kesaktian, semua orang itu sakti kalau mereka tahu caranya. Gak cuma seperti pesulap merah, Ibu Dayak atau Ibu Ida atau siapapun. Semua orang itu bisa sakti, bisa berdoa. Kalau orang itu mau mensucikan diri, mau meluangkan waktunya untuk mengenal Tuhan. Memang mengenal Tuhan itu resikonya berat, ujiannya berat, tapi hikmahnya. Makanya kenapa kita kadang-kadang rezeki seret, sakit atau apapun, kita nyarinya ke orang-orang pintar. Kita nggak mau berdoa sendiri kepada Tuhan. Sedangkan berdoa itu pakai apa aja bisa. Semua orang bisa sakti. Orang kalau udah mencapai kesadaran, pasti sama Tuhan itu dikasih karomah, dikasih kelebihan. Sama saya juga. Tapi saya kenapa nggak mau bantu? Karena saya pasti bisa tahu orang itu apa yang dilakukan sehariannya. Karena apa? Kalau orang itu baik, maka dia dapat kebaikan. Kalau orangnya nggak baik, maka dia akan bertemu yang nggak baik juga, cepat atau lambat. Karena itu tabur tuai karma. Mau sakit, mau rezeki seret, mau susah jodoh, mau apapun itu,
Yang kita lupa itu, kita itu lupanya melihat diri kita sendiri. Kalau kita udah susah sedikit, kita nyarinya ke orang lain yang bisa nolong kita. Kita cuman pakai duit. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah pernah coba, tapi gagal terus. Kenapa? Karena gak mempan. Kalau dihitung-hitung mungkin udah ratusan juta saya habis. Buat apa? Buat orang pintar. Apa yang gak saya lakukan? Tapi setiap saya melakukannya, saya akan titik nolkan lagi. Sampai saya sadar, oh ternyata saya itu berdoa sama Tuhan, diijabah, dikabulkan. Tapi ketika saya udah menjalaninya, saya mencari orang lain, sama aja saya menggadekan akidah, menduakan Tuhan. Maka apa yang udah dikasih Tuhan itu diambil lagi. Sampai saya itu benar-benar ngerti, sadar, oh iya, salah saya di sini, saya harus memperbaikinya. Makanya kalau saya dari namanya pendosa sampai kesadaran kayak gini, berarti Tuhan itu ngasih ilmu saya untuk berbagi sama orang lain. Biar apa? Bukan saya itu mengharapkan apapun, cuman saya mau ketika saya mati, ruh saya itu kembali ke Tuhan itu udah sempurna. Jangan sampai tersesat. Karena apa? Karena saya nggak cuman, mungkin orang lain beda ya, ngertinya cuma syariat. Tapi saya syariat itu, kalau saya membandingkan syariat, saya megangnya bukan cuman Islam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Tao, ada semuanya. Karena apa? Karena saya meyakini Tuhan itu pakai hati, pakai batin. Jadi saya mengenal orang lain itu pakai hati, pakai kolbu. Cuma syariatnya beda-beda, keyakinannya sama. Itulah kesejatian yang diturunkan ke saya dari nenek moyang. Makanya kenapa saya lahir di sini? Saya harus ngapain saya berbuat dosa? Semua itu pasti ada maknanya, ada pelajarannya yang saya bisa bagikan ke orang lain, agar orang lain itu apa? Sama mencapai kesadaran kayak saya. Kenapa? Karena di dalam tingkat kesadaran itu semuanya ada. Kalian mau minta apapun tinggal berdoa sama Tuhan. Mau harta, mau tahta, mau derajat, mau apapun, tinggal minta ke Tuhan. Walaupun sakit, ibaratnya air mata, walaupun hancur tapi itu resikonya, hasilnya. Kalau saya bisa ngomong, berarti saya udah menjalaninya, udah mempraktekannya. Memang perlu kesabaran, keikhlasan, ketulusan, tapi yakin Tuhan itu sama kita, gak pernah ninggalin. Asalkan kita mengambil jalan Tuhan, walaupun berat, walaupun susah, Tuhan itu ngasih namanya kehidupan, ya kadang baik, kadang buruk, kadang diterima. Agar kita mengenal kesejatian, mengenal Tuhan. Jangan cuman pengen dinilai baik, pengen dinilai wah, nanti nggak ketemu sama yang kesejatian, nggak mengenal Tuhan. Kalian udah pasti tahu, kalau yang punya kelebihan pasti udah ngerti di alam lain itu kayak apa. Tinggal nunggu waktu meledak. Karena apa? Ya itu, karena manusianya sendiri, tingkah lakunya sendiri. Kenapa saya yang di Nusantara? Karena Nusantara ini yang lebih parah daripada yang lainnya.